Dahulu kala ada sebuah pulau di daerah Sulawesi Tengah yang memiliki pesisir pantai yang sangat indah. Di pesisir tersebut hiduplah sebuah keluarga kecil yang bahagia, di mana sang ayah sering pergi melaut untuk mencari ikan demi memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya, dan sang ibu juga membantu ayah dengan berladang di kebun kecil milik mereka. Suatu hari sang ayah mendapatkan tangkapan ikan yang cukup banyak, sehingga di malam itu, mereka semua bisa makan kenyang dan enak. Ketika mereka sedang menikmati makanannya, sang ayah kemudian mengatakan bahwa tengah malam nanti, dia akan pergi melaut lagi untuk mencari ikan, dikarenakan hasil panen dari kebun mereka mulai menipis, di mana sang ayah berpesan kepada ibu untuk menyisakan ikan untuk dia makan besoknya. Sang ibu pun mengiyakan pesan dari ayah, dan ketika tengah malam, sang ayah pun berpamitan untuk berangkat melaut lagi. Keesokan harinya sang ayah masih belum juga pulang hingga siang hari, di mana tiba-tiba anak bungsu mereka kemudian mendatangi ibunya yang sedang berada di kebun, dan dia kemudian mengatakan bahwa dia ingin makan ikan karena lapar. Awalnya sang ibu tidak memberikan ikan itu karena berpikir si bungsu sudah makan, dan dia mengatakan bahwa ikan itu adalah jatah untuk ayahnya. Namun karena si bungsu terus mengeluh lapar dan menangis, akhirnya si ibu pun tidak tega, di mana dia kemudian memperbolehkan si bungsu untuk memakan ikan itu dengan syarat si bungsu harus menyisakan buat sang ayah. Si bungsu yang senang pun langsung berlari ke dapur dan memakan sisa ikan itu, di mana karena tidak bisa menahan laparnya itu, dia pun memakan habis sisa ikan yang ada. Setelah itu, si ibu yang mengetahui bahwa si bungsu telah menghabiskan ikan pun menjadi marah, di mana sang ibu sempat memarahi si bungsu karena tidak menepati janjinya. Namun karena si bungsu terus menangis dan meminta maaf, di sini hati sang ibu pun menjadi tidak tega, di mana akhirnya dia meminta si bungsu untuk tenang, dan dia akan mencoba menjelaskan hal ini kepada ayah. Tidak lama setelah itu, sang ayah pun kembali dari melaut dengan kondisi yang sangat lelah, dan ternyata ayah terjebak oleh ombak besar karena cuaca yang kurang bagus, sehingga dia pun tidak mendapatkan seekor ikan pun. Setelah itu, sang ayah yang kelaparan pun mengatakan bahwa dia ingin makan sisa ikan yang semalam itu, dan di sini sang ibu berusaha menjelaskan bahwa karena kelaparan akhirnya ikan itu dihabiskan oleh si bungsu, dan ibu bilang akan memasakkan ayah sayur lain. Mendengar hal itu, sang ayah yang lagi kelelahan itu pun langsung emosi dan memarahi ibu karena tidak bisa menepati janjinya itu. Setelah itu, ayah pun memarahi anak bungsunya itu, dan selama berhari-hari ayah masih saja marah hingga dia pun tidak mau berbicara sama sekali, bahkan dia pun tidak mau ke laut lagi untuk mencari ikan. Melihat kondisi itu, sang ibu pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari ikan di laut pada tengah malam karena merasa bersalah kepada suaminya itu, di mana dia pun pergi secara diam-diam menggunakan perahu yang biasa digunakan suaminya itu. Keesokan harinya, kedua anaknya kemudian berusaha mencari sang ibu, di mana akhirnya sang ibu kembali membawa beberapa ikan. Di sini mereka sangat bahagia, namun sang ibu mengatakan bahwa dia akan pergi melaut lagi untuk mencari ikan lebih banyak lagi, dan menyuruh anaknya untuk pulang dan memasak ikan yang dia dapati itu, untuk mereka dan ayah mereka makan. Awalnya kedua putranya itu ingin ibunya ikut pulang bersama, namun karena ibunya tetap ingin melaut, akhirnya mereka pun membiarkan ibunya melaut, dan mereka pun pulang ke rumah dan memasak ikan itu untuk ayahnya. Ketika sedang makan, kedua anak itu terus memohon ayahnya untuk memaafkan ibunya itu, namun di sini sang ayah tidak peduli dan terus memakan ikan itu dengan lahap. Setelah itu kedua anak itu terus mengikuti ayahnya dan memohon ayahnya untuk memaafkan ibunya itu, di mana hal ini malah membuat ayahnya semakin emosi dan memarahi mereka hingga mengucapkan bahwa biarlah ibunya mencari ikan di laut hingga dia juga berubah menjadi ikan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi badai hujan yang besar. Di sini kedua anaknya dan sang ayah pun langsung berlindung masuk ke rumahnya. Di sisi lain sang ibu yang berada di tengah laut ini pun terombang-ambing terkena ombak besar yang pada akhirnya membuat perahunya hancur, dan dia pun hanyut ke laut. Sang ibu yang sudah pasrah ini pun hanya bisa berdoa untuk meminta keselamatan, dan ketika sang ibu tenggelam ke dasar laut, tiba-tiba keajaiban terjadi, di mana kaki sang ibu perlahan berubah menjadi ekor ikan, dan sang ibu pun bisa berenang serta bernafas di dalam laut. Singkat cerita, badai pun mereda, di sini kedua anaknya itu pun segera berlari ke tepi laut untuk mencari ibunya itu, dan tidak lama setelah itu, ibunya pun muncul dan menjelaskan kondisinya sehingga dia tidak mungkin lagi bisa kembali ke rumah. Mendengar hal itu, kedua anaknya pun langsung menangis dan memeluk ibunya, dan dari kejauhan sang ayah yang melihat kondisi istrinya pun merasa sangat menyesal dan merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Dan di sisi lain setelah berpelukan, sang ibu pun berpamitan dengan kedua anaknya, di mana setelah itu, si ibu pun kembali ke laut. Sejak saat itu, kisah ikan duyung ini pun terus diceritakan secara turun-temurun.